Para rawuh hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita beliau guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Zahid yang akan memberikan nasihat-nasihat tausiah pada acara kita malam hari ini. Oleh karena itu, monggo sama-sama kita ikuti nasihat-nasihat beliau dengan khusyuk, dengan tertib, dengan baik, dan nanti kita selesai acara ini kalau sudah dibacakan doa bersama-sama. Dan oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini pulang dari majelis ini semakin menjadi hamba-hamba yang baik. InsyaAllah iman kita semakin baik dan cinta kita semakin baik kepada Rasulullah, sehingga berdampak ibadah kita menjadi lebih baik, akhlak kita menjadi lebih baik, budi pekerti kita lebih baik, dan insyaallah nasib kita di dunia dan di akhirat dijadikan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, acara berikutnya kita akan mendengarkan tausiah, nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Zahid, pengasuh pondok pesantren Sabilun Najah Simo Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladzi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Habaiban al-fudala wa ulama'an al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza, para kiai, bunyai, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, terutama pondok pesantren Al-Aulia beserta segenap kepengasuhannya, para ustadz, ustadzah, dan spesial teristimewa guru kita, idola kita, kesayangan kita, Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau panjang umur, sehat wa afiyah, kekuatan zahiran wa batinan, keikhlasan, kesabaran, keistiqomahan untuk terus mendidik kita, membimbing kita menuju ridha Allah, menuju cinta Rasulullah. Saya pertama kali berjumpa dengan beliau, sampai sekarang masih terkenang dan selalu terbayang-bayang. Waktu itu di Unisula, beliau ngendikan bahwa setelah perjumpaan pertama ini kita akan sering bersama dalam satu majelis, dan itu sangat terbukti. Setelah itu, bahkan setelah ini, insya Allah saya akan banyak mendampingi majelis-majelis beliau. Tepuk tangan untuk Az-Zahir. Ini bukti bahwa ngendikan beliau itu mandi, ngendikan beliau itu ampuh. Yang kedua, beliau berdoa, dan itu selalu saya aminkan selamanya, karena doa beliau itu untuk saya, insya Allah. Dan semoga setelah pertemuan pertama ini kita akan berjuang bersama, kita akan terus bersama sampai ke surga. Terima kasih Habibku, thank you and I love you. Senyummu, candamu,
nasihat-nasihatmu menggetarkan kalbu. Bermajelis bersamamu sungguh terasa syahdu. Lantunan nada-nada sholawatmu bikin candu. Maka kehadiranmu di mana-mana selalu ditunggu. Semoga Zahir Mania kompak bersatu, terus menebar maslahah manfaah berkah untuk Indonesia maju. Saya secara pribadi mengatakan kepada beliau, kesan pertama begitu menggoda. Sungguh aku tak berdaya, benar-benar terpesona hingga jatuh cinta, karena bermajelis bersama beliau sungguh membawa bahagia. Semoga semuanya bahagia bersama Az-Zahir hingga ke surga, amin Allahumma amin. Cuma perlu diingat Zahir Mania seluruh dunia, karena Zahir Mania bukan hanya di Indonesia, sekarang sudah mendunia, bahwa majelis semacam ini ibarat sawah, ada padinya, ada rumputnya. Kalau kita pengen mendapatkan hasil panen padi yang melimpah, jangan hanya membesarkan dan merawat padinya saja, tapi kita harus juga membersihkan rumputnya. Betul? Aja ming gedhekke parine wae, ning kudu gelem ngresiki sukete. Bahkan kita harus siap membasmi wereng, hama, tikus yang merusak. Loh, masa majelis semacam ini ada werengnya, ada hamanya? Ada. Itu di pojokan yang joget-joget tok itu wereng itu. Lha apa maneh kae ora melu solawatan, gek lambene malah bengak-bengok ning ora nderekke solawat, mengubet-ubetke gendera kae. Padahal kayak fotone Habibana Mursyidana Maulana Habib Lutfi, fotone Habib Syekh, kayak fotone beliau. Kowe ora mikir nek wonge mumet mbok ubeng-ubeng kayak kaya ngono. Tolong yang bawa bendera ada fotonya habaib, fotonya ulama, dihormat, dimuliakan, jangan sembarangan. Gek rampung kok mbok tekok-tekok, mbok untel-untel, kue mulih, mbok dekek ndukure jokmu, mbok lungguhi bokongmu, mbok pentuti, kualat dunia akhirat. Suket-suketnya juga harus dibersihkan. Apa suketnya? Dia ora melu maca sholawat yo tangane meng ngene. Edan. Oke, ndak apa-apa, kamu menikmati suasana majelis yang sangat indah, tapi bibirmu juga ikut melantunkan sholawat. Lantunan sholawat di bibirmu itu yang membawa berkah, bukan tanganmu yang endel ini. Halo? Halo? Faham nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Mas Bambang, Mbak Rara, seluruh pejabat yang hadir, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa saya sebutkan nama dan gelar, semuanya yang kita hormati, para santri, Bapak dan Ibu, seluruh jamaah Zahir Mania, baik yang hadir di majelis ini maupun dimanapun berada di belahan dunia ini, mudah-mudahan semuanya dikaruniai barokah, keluarganya barokah, putra-putrinya barokah, usahanya barokah, pekerjaannya barokah, rizkinya barokah, umurnya barokah, umur yang banyak ibadahnya, umur yang banyak kebaikannya, umur yang banyak amal solihnya, umur yang banyak pahalanya, meskipun umurnya pendek. Kok enggak amin? Umur barokah itu enggak harus panjang, tapi umur barokah itu umur yang mentes, banyak amal solihnya, banyak ibadahnya, banyak pahalanya, meskipun pendek. Itu umur barokah. Umurnya panjang
Tapi kalau ibadahnya sedikit, amal solehnya sedikit, kebaikannya sedikit, pahalanya sedikit, itu umur ndak barokah. Para jamaah, saya sering menggambarkan umur itu kayak dompet. Dompet yang baik bukan dompet yang panjang, tapi dompet yang baik itu dompet yang banyak duitnya. Betul? Kadang dompet itu pendek, endek, tapi isinya duit bek, mentek-mentek, atos, ceblok iso kelotak. Ono dompet itu dawa sampai melur, tapi mek oleh ndelondenge tok. Ora ono duwike, isine dhuwit 100 repes bar dienggo kerokan. Ya mending endek tapi mentek-mentek isine dhuwit bek. Timbangane dawa melur ngono kuwi. Milih ndi sampean, Mbak? Endek mentek-mentek karo dawa melur. Dawa mentek-mentek ya cagak listrik. Maka mohon maaf, saya tanya dulu, tolong dijawab. Misalnya dikasih pilihan, bisa memilih, panjenengan semua pilih umur pendek apa umur panjang? Kok nggak jawab sih? Misalnya boleh memilih, jenengan pilih dikasih umur pendek apa umur panjang? Panjang, ya wes. Umpama keturutan umur dawa ngono, rencanamu piro? 100 tahun? Kurang 150? Kurang 200 gak susuk blas. Ya wes, umpama sampean keturutan umur nganti 200 tahun, terus arep ngopo wae sampean? Ngomong sing cetha. Sapa ngomong wayoh? Apa ya kuat wong 90 tahun wis ngelokro. Manusia ini kadang aneh. Rata-rata pengen umurnya panjang, nek perlu gak mati-mati. Padahal coba kita pikir secara logika ya, orang yang umurnya panjang itu enaknya apa sih? Kalau aku bilang apa sih, sampai jawab apa dong, gitu loh. Orang yang umurnya panjang itu enaknya apa sih? Lah ngono. Mangan ya wis ora enak, makanya diarani wong gerang, segere kari arang-arang. Turu ya wis ora iso angler, kumpul bojo ya wis sepo kabeh. Coba enaknya di mana? Rata-rata kok pengen umure dawa, padahal orang yang umurnya panjang banget itu yang bisa dilakukan, yang bisa diperbuat apa sih? Maka apa bedanya umur pendek dengan umur panjang? Yang umurnya panjang ya mati, yang umurnya pendek ya malah cepat mati. Maka hidup ini yang penting bukan panjang atau pendeknya umur, tapi prestasi apa yang bisa kita persembahkan dalam hidup ini itu jauh lebih penting daripada berapa panjang umur kita, berapa lama hidup kita di dunia. Halo, sing penting ora kok sepiro dawane umurmu, berapa lama hidupmu di dunia, bukan itu yang penting. Tapi kebaikan-kebaikan apa yang bisa kau tabung dalam hidup ini, amal-amal soleh apa yang bisa kau kumpulkan selama hidup ini, prestasi-prestasi kebaikan apa yang bisa kau torehkan dalam menjalani kehidupan ini, itu yang penting. Banyak orang yang umurnya tidak panjang tapi prestasinya jauh lebih hebat daripada orang-orang yang dikasih umur panjang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bung Karno itu umurnya juga nggak panjang-panjang amat, tapi jasanya untuk negeri ini sungguh luar biasa. Beliau sang proklamator, beliau pejuang, beliau pahlawan, sampai hari ini masih terus dikenang. Raden Ajeng Kartini itu yang nama aslinya harum, banyak orang yang nggak tahu itu.
Nama asli Raden Ajeng Kartini itu harum. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Jadi nama beliau itu harum. Umurnya nggak lama, umurnya nggak panjang, maksud saya. Beliau wafat di usia 24 tahun. Tapi karena beliau pejuang emansipasi wanita, tokoh pergerakan nasional, sampai sekarang masih diajarkan di sekolahan-sekolahan. Bung Karno, Raden Ajeng Kartini, fotonya sampai saiki didol payu. Ayo coba fotomu. Gedheke gawa ning pasar. Bingung ke wong. Iki sapa kaya ngene kok mentolo ngedol gambare. Malah ana sing ngelokke iki blesteran bedes teko ndi ngono. Panglima Besar Jenderal Sudirman itu umurnya juga hanya 34 tahun. Tapi beliau subhanallah, perjuangannya untuk Indonesia luar biasa. Dalam keadaan sakit parah masih memimpin perang gerilya. Beliau perintis pendiri TNI Polri, Jenderal besar. Maka nama beliau diabadikan jadi nama-nama jalan protokol, jalan-jalan utama di hampir setiap kota di Indonesia. Ada jalan utama yang namanya Jalan Jenderal Sudirman. Umur cuma 34 tahun. Sampean mungkin umur iso tekan 90 tahun, tapi jenengmu nggo jenenge Gang Buntu lo gak payu. Coba kayak pinggir rumahmu Gang Buntu itu tulisi Jalan Sukadi. Jalan Akim, Rapayu, Rapayu. Halo. Ramanipun Gus Dur, Allah yarham, Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau umurnya juga nggak panjang, hanya 39 tahun, sudah wafat. Tapi coba jasanya untuk NU, jasanya untuk NKRI, jasanya untuk Islam luar biasa untuk Indonesia. Beliau waktu umurnya masih 22 tahun itu sudah termasuk salah satu panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Umur 22 tahun loh wis dadi panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Sampean umur nganti tekan 27 yah mono yah mene ya panitia berkat uripmu. Beliau termasuk perumus Pancasila, ikut merancang Undang-Undang Dasar 1945, jadi Ketua Umum PBNU, jadi Menteri Agama 2 kali. Maka nama beliau monumental, dijadikan nama lembaga-lembaga pendidikan. Banyak lembaga-lembaga pendidikan yang tafaulan, tabarukan pakai nama beliau. Wahid Hasyim, TK Wahid Hasyim, MI Wahid Hasyim, SMP, MTS, SMA, Aliyah, Wahid Hasyim, banyak. Ayo lihat jenenge kalau sampean, coba jenengmu, gue jenenge kandang wedhus lho ora payu. Ngapunten, ngapunten. Maka umur itu apa sih? Makasih. Pokoknya Zahir Mania malam ini endel kabeh. Tak ulang, harus semangat. Umur itu apa sih? Itu hanya persoalan hitungan waktu yang dibatasi oleh ruang yang bernama hidup. Imam Ghazali umurnya hanya 51 tahun, tapi kehebatannya diakui dunia. Bukan hanya dunia Islam yang mengakui kehebatan Imam Ghazali. Ilmu-ilmu dan filsafat-filsafat Imam Ghazali diakui dunia. Bahkan kelompok non-muslim, kaum orientalis barat pun mengakui kehebatan Imam Ghazali. Dan seorang tokoh dikatakan hebat kalau kehebatannya juga diakui oleh yang di luar kelompoknya. Itu baru hebat. Lah kalau yang mengakui kelompoknya saja ya belum hebat. Pantes wae cuma diakui lingkup kelompoknya saja. Tapi kalau yang di luar kelompoknya juga mengakui, itu tokoh hebat. Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Bukan hanya umat Islam yang mengakui, non muslim mengakui.
bukan hanya Indonesia, umat Islam seluruh dunia mengakui Gus Dur hebat, karena yang mengakui bukan hanya NU, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Habib Bidin, nah kalau hanya diakui oleh Zahir Mania ya belum hebat, ya pantes nih Zahir Mania mengakui wong anak buahnya kabeh. Tapi kalau di luar Zahir Mania mengakui, itu baru hebat. Maka Aba Anza malam ini lebih hebat karena diterima Zahir Mania. Ngapunten, iki menghibur diri karena di mana-mana saya selalu digojloki terus. Kandhanono kae, Anwar Zahid kae, jamaah akeh jamaahku. Ya sing ora ngerti ya sapa. Tapi kan Zahir Mania itu jumlahnya misalnya 50.000 kan dibagi wong 20. Ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes pokoknya muga-muga umure barokah. Lah padha karo tadi, usia kita, umur kita, hidup kita ono apike, ono eleke. Apik itu baunya harum, wangi. Elek itu baunya busuk, basin. Makanya majelis ngene iki wangi. Mergo basin-basine diilangi. Pakai apa? Sholawat. Bapak Ibu, andaikan panjenengan tahu dahsyatnya sholawat, demi Allah panjenengan moh mandek sholawatan, moh leren-leren leh sholawatan. Dongomu sehebat apapun nggak akan diterima Allah kalau nggak ada sholawatnya. Sholatmu khusyuk, banget. Allahu Akbar. Sholatmu khusyuk lama. Tapi kalau nggak ada sholawatnya, nggak diterima itu sholatmu. Mending sholatmu nggak patek khusyuk tapi ono sholawatnya. Yang ini kita terus ojo terus, ya wes lek ngono aku sholat sakarepus Allahu Akbar, entul-entul jadi guli-guli, gendut-gendut, gobek-gobek, ya ojo ngono. Ini kan saya menyampaikan keutamaannya sholawat gitu loh. Sholat khusyuk kayak apa kalau nggak ada sholawatnya? Nggak diterima. Mending sholatmu rapatek khusyuk tapi ono sholawate, diterima karo Gusti Allah. Ya sing paling apik ya khusyuk ono sholawate. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat itu ketika dibaca memancarkan keharuman, kewangian mulai bumi tembus langit. Nih kapan-kapan tak ceritani lek ketemu neh. Lho iki ngilangi basin-basinmu. Mulane sampean derek majelis ngeten iki sebuah keberuntungan yang luar biasa. Jenengan katut wangi, mulane jenengan kan ngatah-ngatahaken sholawat, engkau keharuman Rasulullah merasuk ke dalam jiwamu, engkau basin-basimu kalah karo wangine Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor loro, muga-muga kula sampean iki nek wis oleh wewangiane Kanjeng Nabi, wewangiane sholawat, wewangiane majelis semacam ini benar-benar dadi wong apik. Soalnya makhluke Gusti Allah iku macem-macem. Ana makhluk sing apik tok namanya malaikat. Ana makhluk sing elek tok namanya setan. Nah, di tengah-tengah antara malaikat dengan setan itu ada kita manusia. Saya ulang, kayaknya belum konsentrasi. Ono makhluk sing apik tok namanya malaikat, ono makhluk sing welek tok namanya setan. Nah, tengah-tengah antara malaikat dengan setan itu ada kita manusia. Jadi kula sampean iki ya rodok malaikat, ya rodok mbuh endi sing akeh. Kalau lebih banyak unsur malaikatnya, kita jadi orang baik. Kalau lebih banyak unsur setannya, kita jadi orang jelek.
Nah, kira-kira kita ini lebih banyak malaikatnya apa lebih banyak setannya? Wes ngene ae. Karena kita ini tengah-tengah antara malaikat dengan setan, para jamaah, maka menungso iki nek wis kadung apik ngungkuli malaikat. Contohnya para nabi, lebih-lebih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menungso iki nek wis kadung pintere ngluwihi malaikat. Contoh Nabi Adam alaihi salam pernah diadu cerdas cermat ambek Gusti Allah. Manusia yang diwakili Nabi Adam seorang diri melawan ribuan malaikat. Pemenangnya adalah Nabi Adam. Jadi manusia iki lek wis kadung pintere iso ngungkuli malaikat. Menungso iki lek wis kadung ketaatane iso ngungkuli malaikat. Tapi sebalike menungso iki nek wis kadung elek ngluwihi sing banter. Menungso iki lek wis kadung rusake ngungkuli. Menungso iki nek wis kadung bejate ngungkuli. Dijawab yang semangat. Panjenengan sampun nate sumerep rupane malaikat? Sing banter, panjenengan sampun nate ngertos rupane malaikat? Panjenengan sampun nate ngertos rupane setan? Panjenengan sampun nate dados setan? Manusia ini kalau sudah kadung jadi setan bisa lebih setan daripada setan yang asli. Setan asli ki ora ono ndemeni bojone tanggane. Sing ndemeni bojone tanggane ku setan sarungan. Sapa ngomong sarunge cap mangga tak antemi pisan? Sapa? Afi ya? Huda teko to Huda. Damai bro, damai. Halo. Di dunia persetanan mboten nate kejadian Pak Lek setan memerkosa ponakane. Tapi nek Pak Lek menungso memperkosa ponakannya sendiri, mentolo ngono kuwi. Ngapunten para jamaah, sekejam-kejamnya setan, sebejat-bejatnya setan, setan itu nggak mau kok ngerebut jatahnya manusia. Setan cukup toleran dengan manusia, mau ngerebut bagiannya menungso. Sego jatahnya menungso, setan mau ngerebut ben dipangan Huda wae. Degan jatahnya menungso, setan mau. Sama tahu ngerti ana setan ngombe degan? Setan niku toleran, kuwi jatahe menungso, aku mau ngerebut. Tapi menungso lek wis kadung rusak, jatahe setan diembat. Udah dibilangin, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian minum minuman keras karena itu minuman setan. Isih diombe. Lah kalau minuman keras, minumannya setan mbok ombe terus setane mbok kon ngombe apa jajal? Jadi manusia kalau udah kadung jadi setan bisa lebih setan daripada setan yang asli. Bahkan maaf, setan itu ada loh setan yang baik. Masa sih? Nah sekarang yang dimaksud setan yang baik itu apa sih? Kurang semangat. Yang dimaksud setan yang baik itu apa sih? Setan yang baik itu setan yang mengingatkan, setan yang tidak menyesatkan. Contoh, mak lampir, nini pelet, nyaut sayang, sundel, wewe, kunti, banas. Loh, itu setan yang baik loh, itu setan yang mengingatkan. Wake wong sing asale nakal dadi apik, asale rusak dadi waras, gara-gara ada setan itu memedi itu. Oh biasanya ngomongane elek, cangkeme rusak, kayak bareng ketemu setan ngono iku langsung auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala. Wah, aku matur suwun Gusti Allah gawe setan model ngono-ngono kuwi. Oke wong sing maaf cangkeme bujat itu dadi waras gara-gara ketemu setan model ngono kuwi. Itu setan yang baik, setan yang tidak menyesatkan, setan yang mengingatkan. Yang bahaya itu setan yang merasuki jiwa kita, mengitari aliran darah kita, kemudian membentuk karakter dan kepribadian kita sehingga kita sulit dinasehati, nggak mau diarahkan ke jalan yang benar. Ini yang paling bahaya. Kalau dalam bahasanya Nabi, setan yang yajri majrad dam, mengalir seperti darah dalam tubuh manusia. Jadi tanpa kita sadari dalam tubuh kita itu ada setan. Jadi wong sakmene kae iki kabeh mengandung para setan-setan sekalian. Nah, iki sholawatan, zikir iki dalam rangka untuk ngusir. Soalnya setan kalau udah merasuk dalam tubuh manusia itu dia sakti mandraguna. Sampean wacake surat Ikhlas gak mempan, apa maneh surat gak ikhlas. Mbok wacake ayat kursi sak mejane ora mempan kuwi. Awas, hati-hati. Dan setan itu juga mengikuti perkembangan zaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampean belum dengar berita ya? Baru-baru ini dilaksanakan konferensi setan tingkat dunia. Tokoh-tokoh besar setan itu pada berkumpul. Mereka menyusun strategi bagaimana cara menyesatkan manusia supaya setan lebih sukses. Dalam konferensi setan internasional itu akhirnya disepakati bahwa setan sekarang nggak perlu lagi menggoda manusia. Alasannya sederhana, karena manusia sekarang sudah banyak yang lebih jahat daripada. Sekarang udah banyak setan yang mengajukan pensiun dini. Loh, setan itu semakin berkembang zaman, setan juga mengikuti perkembangan zaman. Setan itu juga makin canggih sekarang. Setan itu sekarang makin modern. Karena yang dimaksud setan itu apa sih? Setan adalah apapun yang membuat kita lalai dari mengingat Allah. Apapun yang memalingkan kita dari Allah, itu adalah setan. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha wa yasuddakum an dzikrillah. Ini loh, wa yasuddakum an dzikrillah, menghalang-halangimu dari berzikir kepada Allah, memalingkanmu dari berzikir kepada Allah. Apapun yang membuat kita terhalang dari Allah, apapun yang membuat kita berpaling dari Allah, itu setan. Sekarang setan makin modern, sekarang setan makin canggih. Semua orang sudah punya, setiap tangan sudah pegang, bentuknya pesagi. Setan gepeng. Bukankah karena setan itu masjid-masjid sepi sholat jamaahnya? Betul? Itu juga yang menyebabkan berkurangnya barokah. Dulu orang itu kalau mau baca Quran pasti wudhu dulu, harus suci dari hadas. Wong biyen niku yang arep maca Quran wudhu rumiyin. Wudhu ini barokahnya luar biasa. Karena apa? Orang baca Quran dulu itu pegang mushaf, memegang mushaf Al-Quran, ini pahalanya luar biasa. Kemudian melihat tulisan di mushaf Al-Quran, pahalanya luar biasa. Membaca
pahalanya luar biasa. Saiki ora usum mergo ana HP, gek maca Quran wis ora usah nganggo wudu. Kadang nyekeli HP maca Quran, aplikasi Quran dibuka mbek tatut ora kelambenan, itu menghilangkan, mengurangi barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukankah gara-gara itu orang sekarang jadi males baca Al-Quran? Bukankah gara-gara itu orang-orang sekarang banyak yang subuhnya kesiangan soalnya utak-utak HP sampai jam 2, setengah 3 dini hari, betul? Sehingga subuhnya kesiangan. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala. Bukankah itu sekarang kitab-kitab turas banyak yang hanya disimpan dalam lemari, nggak pernah dibuka, nggak lagi membaca Fathul Wahhab, yang dibaca adalah Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, Nihayatul TikTok, torikohnya torikoh internetiyah, guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Atau setidaknya setan kotak yang agak besar di bufet Anda, di atas meja Anda, namanya TV. Orang sekarang itu kalau lagi nonton TV, Masya Allah, sekeluarga kompak, bapak, ibu, anak-anak kompak, ikhlas-ikhlas, sabar-sabar, tumak ninah, khudu, khusyuk, istiqomah dan berjamaah. Bapaknya jadi imam, tukang ngatur acara, ibunya yang komat, bagian gawa remote, anak-anaknya makmum, wes ngalang-ngalai wong ibadah, wes ngono kuwi. Nah kalau udah nonton TV kayak gitu, mau sholat jamaah isya, ora sido, denger adzan dari maghrib, dari masjid, adzan isya, hayya 'alas shalah. Mohon maaf, suara saya agak enak. Ngapunten, iki suara nomor 3 iki. Suara nomor 1 engko nek duet karo ndorone, engko tapi kudu ngombe jahe dhisik. Ini ora ana jahene ora metu suara nomor 1. Lagi nonton TV asik sekeluarga, denger azan isya dari masjid. Hayya 'alas shalah. Ini bapaknya mau berangkat ke masjid, udah ambil sajadah, baru melangkah dapat 2 langkah, nggak jadi, soalnya digetak karo penyiar TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah yang lewat berikut ini. Ngono ku yang jawab kok, sami'na wa ata'na. Apalagi mas-mas, wah tingkatannya udah lebih tinggi, tingkat qiyamul lail. Bangun malam jam 2, setengah 3 dini hari, tangi, madhep kiblat, tahajud. Inter Milan versus AC Milan, derby di Macedonia. Gaya soalnya Inter menang Scudetto, kabeh wong dikirimi statuse. Coba kalah, sangkingane keleren Sidov tak kongkon ngalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Duh, kalau ibu-ibu itu pinter ngatur manajemen waktu, ya iso ibadah tapi tetap masih bisa mengikuti perkembangan dunia sinetron. Pinter, jadi sebelum sinetron mulai wudhu dulu, selesai wudhu pas sinetron kawit, nonton sinetron, asyik. Begitu sponsor agak panjang, tinggal sholat dipercepat. Entul-entul jadi itu gulik-gulik, entut-entut, gobek-gobek, kewek-kewek. Selesai sholat pas sponsornya rampung, nonton sinetron meneh. Sponsor kedua wiridan, cepet-cepetan. Selesai wiridan, sponsornya rampung, nonton sinetron meneh. Dadi sinetron bersambung, ibadahnya rampung. Wong saiki niku jan pinter-pintere luar biasa. Makanya ngapunten Bapak Ibu jamaah sekalian, karena setan itu juga kita nggak boleh lama-lama.
Iya, bersemayam dalam tubuh kita. Terlebih manusia ini juga punya karakter yang cenderung destruktif. Understand? Do you winning what is name of destructive? Halo, aku sengaja pakai bahasa Inggris, sampean ben mikir. Manusia itu punya karakter yang cenderung destruktif. Panjenengan lek mboten ngertos destruktif niku tepunge beras ketan dijladreni kalih banyu, diembel-embel bunder, jero diiseni kacang ijo, dikei wijen terus digoreng. Nek panganan kok ngerti. Manusia ini punya watak, punya karakter perusak. Mulai cilik ini menungso wis seneng rusak. Ibu bapak jenengan kalau punya anak kecil, coba jenengan paringi dolanan mobil-mobilan, kok ra ono sing utuh, pretel kabeh. Lho, pancene sing ngerusak apa-apa iki menungso, bukan makhluk yang lain. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di daratan, di lautan itu karena ulah manusia. Sing ngrusak napa-napa niku menungso, mboten makhluk liyane. Maka saya berani bersumpah demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Yang merusak laut juga bukan anjing laut.